Tidak semua orang menyambut malam tahun baru dengan perayaan. Di beberapa tempat, malam itu justru dilewati dalam diam. Lampu diredupkan, pintu dikunci lebih awal. Karena sejak dulu, ada satu larangan yang terus diwariskan. Jangan keluar rumah saat pergantian tahun. Di sebuah kampung tua, larangan itu tidak pernah ditulis dimanapun. Tidak ada papan peringatan, tidak ada aturan resmi. Namun hampir semua orang tua di kampung itu tahu. Setiap menjelang akhir tahun, mereka akan mengingatkan anak-anaknya pulang sebelum malam. Jangan keluar rumah setelah jam tertentu, dan jangan menyambut tahun baru di jalanan kampung. Tidak ada penjelasan panjang, hanya satu kalimat yang selalu diulang. Malam itu bukan malam biasa. Bagi sebagian orang, larangan itu terdengar berlebihan, apalagi bagi pendatang atau anak-anak muda yang tumbuh di zaman berbeda. Setiap tanggal 31 Desember, suasana kampung itu berubah. Tidak ada suara petasan, tidak ada teriakan hitung mundur, tidak ada musik. Pukul 9 malam saja, jalanan sudah kosong. Lampu rumah menyala redup. Pintu tertutup rapat. Orang-orang memilih berada di dalam untuk diam atau tidur lebih awal. Menurut cerita yang beredar, malam itu dipercaya sebagai malam peralihan, saat sesuatu berjalan melewati wilayah manusia. Bukan untuk mengganggu, tapi juga tidak ingin dilihat. Cerita tentang larangan itu bertahan bukan tanpa alasan. Beberapa orang pernah melanggarnya. Ada kisah seorang pemuda yang keluar rumah tepat menjelang tengah malam. Ia hanya ingin merokok di luar, tidak jauh dari rumah. Namun ia mengaku mendengar suara langkah, padahal jalanan kosong. Langkah itu tidak tergesa, tidak pula berat, seperti seseorang yang berjalan pelan tanpa arah. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Tapi sejak malam itu, pemuda itu mengaku sering terbangun tepat pukul 12 malam. Merasa seolah ada yang berdiri di luar kamarnya. Ada pula cerita tentang seorang pendatang yang tidak percaya pada larangan tersebut. Malam tahun baru, ia justru berjalan keliling kampung. Ia tidak melihat apa-apa yang aneh. Tidak ada bayangan, tidak ada suara. Namun keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki di depan rumah-rumah. Jejak yang tidak mengarah kemanapun. Jejak itu berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Pendatang itu sendiri mengaku tidak bermimpi buruk, tidak sakit, tidak kerasukan. Namun sejak malam itu, ia merasa tidak pernah benar-benar sendirian ketika malam datang. Tidak ada yang tahu pasti dari mana larangan itu berasal. Sebagian orang percaya malam pergantian tahun adalah saat penjaga berganti. Sebagian lain menyebutnya malam ketika batas antara dunia menjadi lebih tipis. Ada pula yang mengatakan larangan itu lahir dari peristiwa lama, ketika pernah terjadi sesuatu di kampung tersebut pada malam pergantian tahun. Namun seperti banyak cerita rakyat lainnya, kisah itu tidak pernah dicatat, hanya diwariskan dari mulut ke mulut. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk diingat. Hingga hari ini, larangan itu masih ada. Bukan karena semua orang percaya sepenuhnya, melainkan karena mereka memilih menghormatinya. Bagi warga kampung itu, diam di rumah pada malam tahun baru adalah bentuk kehati-hatian. Karena mereka percaya, tidak semua hal harus dilihat,
dan tidak semua malam perlu dirayakan dengan suara. Mungkin larangan itu hanyalah cerita lama. Mungkin juga hanya cara orang-orang dulu menjaga kampung mereka tetap tenang. Tapi bagi sebagian orang, malam pergantian tahun bukan hanya soal hitungan waktu, melainkan tentang menghormati sesuatu yang tidak sepenuhnya kita pahami. Karena tidak semua malam diciptakan untuk dilalui di luar rumah.